kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Luka Durjana. Petang itu, Aji Sukmo sudah sampai di tengah hutan Alas Dawa, dekat di gubuk Nyai Sorok. Nyai Sorok terharu sekali memperhatikan putra angkatnya datang menjenguknya. Mereka saling berangkulan dengan hati yang amat terharu. Oh, Aji Sukmo. Kau datang juga setelah lama pergi dari sini. Iya, Nek. Bagaimana keadaanmu, Nek? Iya, seperti yang Nenek lihat. Aku baik-baik saja, Nek. Oh ya, bagaimana keadaan Nenek? Ya, nenekmu semakin keriput begini. Mungkin sebentar lagi akan mati. Nenek, jangan bilang begitu. Tidak boleh mendahului takdir. Kita tidak boleh mendahului kehendak yang Maha Kuasa. Nek, Roro Sunti di mana? Ayo, masuk dulu. Masuk dulu. Baru kau tanyakan adikmu. Ayo masuk. Kau akan melihat sesuatu yang baru yang akan mengejutkanmu. Ayo cepat. Ayo. Roro Sunti, lihat siapa yang datang. Lihat siapa ini. Roro Sunti. Kakang Sukmo. Roro Sunti. Siapa yang dalam pelukanmu itu? Anakmu? Kakang Sukmo. Kau telah melahirkan Sunti. Bagaimana mungkin aku lupakan beban derita yang amat berat itu? Aku tidak mungkin melupakannya, Kakang. Dan dialah saksinya. Sunti, jangan berkeluh kesah. Kakangmu baru saja pulang. Sudahlah, lupakan yang sudah terjadi. Sekarang bagaimana kalian bina kehidupan yang baru? Bagaimanapun juga, Yang Maha Kuasa telah melindungimu, menyelamatkan dirimu, dan menyelamatkan anakmu. Jok, kau tidak boleh bersedih, tidak boleh nangis ya. Roro Sunti, boleh aku menggendong anakmu? Kakang. Hati-hati, Sukmo. Baru 5 hari ya lahir. Kau belum terbiasa menggendong anak kecil. Ayo hati-hati. Siapa namamu? Nek, Sunti, siapa nama anak kecil ini? Sudah diberikan nama? Belum, Kakang. Roro Sunti, kalau kau belum kuat, jangan bangun. Biarlah aku gendong. Ya, biar aku gendong ya. Kau tetap berbaring ya. Ya, karena ia tidak punya bapak dan ia tinggal di sini hanya dengan ibunya. Iya. Kalau Sunti setuju, maka jabang bayi ini akan kuberi sebuah nama. Semoga saja nanti kalian merestuinya. Beberapa hari, beberapa malam nenekmu puasa, khusus untuk bocah kecil ini. Setelah nenek menjalani laku prihatin di hutan Alas Dawa ini, nenek mendapatkan nama. Barangkali akan tepat jika kuberikan kepada anak Sunti. Nah, bocah ini kuberi nama Joko Lola. Joko Lola? Nenek, mengapa nenek memberikan nama pada bocah kecil ini Joko Lola? Apakah tak ada nama lainnya? Ya, bagaimanapun juga ia sangat cocok bila ku berikan nama itu. Tidak terlalu muluk, tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Cocok dengan keadaan alamnya. Di sini, ya, anak Lola yang pantas mendapat kasih sayang kita. Dia tidak Lola, Nek. Aku bersedia menjadi ayahnya. Tidak, Kakang, tidak. Jangan katakan itu. Jangan kau katakan itu lagi, Kakang. Roro Sunti, dia mendengarkan pembicaraan kita. Itu yang bisa kutawarkan kepadamu. Sebab bagaimanapun juga, aku pun harus ikut bertanggung jawab atas keberadaanmu di sini. Maafkan aku bila agak terlambat datang di sini hingga kau sudah melahirkan Joko Lola. Roro Sunti, kau harus bersedia menjadi istriku. Biarlah nenek menjadi saksinya dan Joko Lola ini juga menjadi saksi. Tidak, Kakang, jangan kau ulangi itu lagi. Lupakanlah, Kakang. Apakah kau bicara seperti itu sudah kau pikirkan baik-baik? Kakang Sukmo tidak pantas menanggung penderitaanku, Nek. Jangan, aku tidak ingin Kakang Sukmo menderita dan menanggung beban penderitaanku. Tidak, jangan tanggung aibku, Kakang. Biarlah aib ini ku tanggung sendiri. Hanya kita yang tahu. Kakang Sukmo tidak perlu mengorbankan diri sejauh itu. Masa depan Kakang Sukmo masih jauh dan panjang. Jangan, Kakang. Aku sudah berkeputusan untuk tetap tinggal di sini bersama nenek.
Roro Sunti, Nenek, dan kau juga, Jokolola. Kalian perlu mengetahui di mana aku sekarang. Setelah aku menghamba di Demak Bintoro, ikut Kanjeng Tumenggung Indronoto, maka aku diajak ke Mataram. Nah, Nenek, Roro Sunti, dan kau, Jokolola, aku telah menjadi seorang prajurit Mataram. Roro Sunti, Nyai Sorok terharu sekali mendengarkan pernyataan Aji Sukmo. Dan bayi yang digendong Aji Sukmo pun ikut merengek dan meronta menyambut penjelasan pemuda gagah yang baik hati itu. Aji Sukmo mencium Jokolola dengan terharu. Bahkan air matanya menitik hingga membasahi wajah mungil yang masih memerah itu. Jokolola, aku akan menyayangimu. Ya, aku akan menjadi bapakmu. Itu kalau ibumu setuju. Kalau tidak, aku juga tidak akan memaksa. Roro Sunti, kau harus pikirkan baik-baik tawaran ini. Aku hanya mempunyai waktu sebentar. Hanya malam ini aku menginap di alas dawa ini. Besok pagi, aku harus kembali ke Mataram. Aku harus menjalankan tugas dan kewajibanku di kota raja. Karena aku telah dipercaya Kanjeng Sinuwun Nyokrawati. Sebagai seorang prajurit, tidak boleh meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya terlalu lama. Nah, untuk itu, malam ini, kau harus memikirkan masak-masak apa yang kutawarkan kepadamu. Kakang, terima kasih atas perhatianmu yang begitu besar dan pengorbananmu yang tiada terkira. Tapi Kakang, maafkan aku. Aku tidak mungkin melibatkanmu dalam persoalan ini. Biarlah aib ini kutanggung sendiri, Kakang. Jangan kau pelihara anak haram. Biarlah aku sendiri yang menderita dan kutanggung semuanya ini. Jangan pikirkan aku, Kakang. Pikirkan masa depanmu. Kau masih harus berjalan lebih jauh lagi. Seorang memang baik, tetapi dua orang jauh lebih baik, Roro Sunti. Apabila kita bisa menanggung beban dan penderitaan bersama-sama, maka beban dan penderitaan itu bisa kita tanggung dengan ringan. Barangkali kita bisa saling bertukar pikiran. Aku yang membawamu kemari, berarti akulah yang bertanggung jawab atas dirimu, bagaimanapun juga keadaanmu. Lebih-lebih, kau sudah memiliki Jokolola. Kalau dia sudah besar, dia akan menanyakan siapa bapaknya. Lalu bagaimana jawabmu? Barangkali kau akan menjelaskan kepadanya bahwa bapaknya telah mati di medan pertempuran, atau mati kecelakaan di telan lautan, atau mati masuk ke dalam jurang. Tetapi yang namanya manusia, kalau ia makin besar, ia pasti akan meninggalkanmu. Ia pasti akan mengembar seperti aku. Dan suatu ketika, ia akan menuntut mencari siapa bapaknya. Selain itu, kita hidup di dunia ini bukan hanya seorang diri. Bukan hanya kita berempat. Kalau teman-teman Jokolola bicara, dan orang-orang yang mengenal kita, mengenalmu, dan mengenal masa lalumu, menceritakan hal ini pada anakmu, lalu apa jawabmu? Kakang, janganlah bertanya macam-macam kepadaku. Jangan kau hakimi dengan pertanyaan seperti itu, Kakang. Aku tidak kuat menanggungnya. Demi kebaikan kita, Roro Sunti, demi masa depan Jokolola, anak yang tidak berdosa ini, kita tidak boleh membiarkan kesalahan orang dalam kubangan berdosa. Kita harus mengangkatnya dengan baik. Kalau satu orang bersalah, kita harus mengingatkannya. Kalau kita melihat saudara kita yang bersalah, dan kita tidak mau mengingatkannya, sesungguhnya kita telah ikut berdosa. Kita ikut bersalah, Roro Sunti. Dan kau tahu siapa orang yang bersalah itu? Kakang, sudahlah Kakang. Jangan kau katakan itu. Aku tidak kuat mendengarnya, Kakang. Iya, aku tahu. Ini terlalu berat dan pahit sekali. Tetapi aku terpaksa buru-buru mengatakannya kepadamu sebelum semuanya terlambat. Aku tidak ingin kau, aku, nenek, atau nanti Jokolola menyesali kehidupan ini. Kita harus mengambil langkah yang paling tepat agar hidup kita lebih tentram dan damai, sekalipun kita menghadapi persoalan. Baiklah, kita hadapi dengan hati dan pikiran yang tenang dan jernih. Kita hidup di dunia ini tak lebih dari onggokan daging yang selalu berbuat kesalahan. Kita selalu lemah, rusak, lupa dan murka. Ini kelemahan pada manusia. Kita sering dihimpit oleh keempat rasa itu. Sadarkah itu, Roro Sunti? Kalau kau menyadarinya,
Kau harus bisa mempertimbangkan hal ini sebaik-baiknya. Aku melamarmu untuk kesekian kalinya. Dengan apa adanya dirimu. Jangan kau paksa aku. Aku tidak memaksamu. Aku tidak memaksamu. Tetapi demi anak ini, aku percaya Joko Lola akan menjadi anak yang pintar dan baik kalau kita mau mengasuhnya. Kau mau mendengarkan usulku, Roro Sunti? Baiklah, jangan pikirkan tawaranku, tetapi renungkan dengan baik. Besok pagi-pagi sekali, aku ingin mendengarkan jawaban. Kau mau, Joko Lola? Joko Lola, bocah kecil yang masih merah itu meronta, menggerak-gerakkan kedua tangan dan kakinya. Bahkan bibirnya nampak berdecak-decak, seakan-akan tahu diajak bercakap-cakap oleh Aji Sukmo. Aji Sukmo kembali menimang-nimang dan mendekap bocah kecil yang masih merah itu dalam timangannya. Nyai Sorok tak kuasa berkata-kata. Bibir keriput orang tua itu nampak bergetar dan meliuk-liuk, sementara Roro Sunti menangis terisak-isak. Joko Lola, kau membutuhkan seorang ayah. Kau membutuhkan aku, Joko Lola. Tapi ibumu bandel sekali. Dia seperti tidak mau mendengarkan aku, Joko Lola. Joko Lola, Joko Lola. Roro Sunti, kalau ia masih sekecil ini, ia tidak tahu apa-apa. Tapi kalau ia besar nanti, ia pasti akan membutuhkan kita. Kau dengarkan aku, Roro Sunti? Joko Lola pun dengarkan suaraku. Kakang jangan mendesakku. Maafkan aku, Kakang. Aku tidak bisa melibatkanmu dalam masalah ini. Aku tidak mendesakmu, Roro Sunti. Tetapi anak ini membutuhkan tanggung jawab kita. Aku ingin membantumu, Roro Sunti. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Kakang, kau tidak boleh menanggung beban penderitaanku. Biarlah aib ini kutanggung sendiri, Kakang. Tidak, Sunti. Kau jangan memikirkan dirimu sendiri. Aku percaya kau memang kuat dan tabah untuk menghadapi cobaan seperti ini. Kegetiran dan kepahitan hidup yang kau alami selama ini sudah cukup menempamu, hingga kau memiliki hati yang tegar. Kau bisa menanggung semua beban penderitaan yang diakibatkan oleh ayahmu. Kakang. Tetapi semua itu tidak cukup. Kita harus memikirkan bocah kecil dalam gendonganku ini. Ia membutuhkan kasih sayang kita. Ia membutuhkan perhatian kita. Baiklah, seperti apa yang kukatakan tadi, kau boleh merenungkan semalam. Sebab besok aku harus kembali ke Mataram. Aji Sukmo menimang-nimang Joko Lola dalam pangkuannya. Roro Sunti makin terharu dibuatnya. Pemuda yang amat dicintai dan dikasihinya begitu tulus menyayangi anak jadah yang dilahirkannya dengan susah payah. Ia tak kuat menatap Aji Sukmo lebih lama lagi. Kita tinggalkan mereka. Kita menuju ke kediaman Nyai Pradah. Haruskah aku ikut anakku? Haruskah aku menyusul Kakang Wari ke Mataram? Tapi bagaimana kalau Kakang Wari tidak mau menerimaku? Apakah yang harus kuhadapi? Belum tidur, Nduk. Mbok, sudah kau tentukan pilihanmu. Tetap di sini atau mau ikut anakmu besok pagi? Aku tidak tahu, Mbok. Tidak tahu bagaimana? Aku tidak bisa meninggalkan Prihatin di sini bersama kakeknya. Aku tidak bisa menyusul ke Mataram. Lalu bagaimana dengan tawaran anakmu, Aji Sukmo? Kau akan mengecewakan hatinya. Mereka laki-laki, Mbok. Mereka memiliki langkah yang lebar. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengikuti jalan pikiran mereka. Tapi kau perlu memikirkannya masak-masak. Kau tidak boleh terlambat berpikir lagi, Nduk. Pergilah. Kalau kau ingin ke Mataram, pergilah. Simbok merestuimu. Aku percaya suamimu akan menerimamu dengan baik, Nini. Lebih-lebih dengan kehadiran Aji Sukmo. Dia pasti akan membantumu. Berat sekali, Mbok. Berat sekali. Kakang Wari tak mungkin mau menerimaku lagi. Aku ini sampah, kotoran yang tak ada artinya buatnya. Ia akan mengolok-olokku, Mbok. Tidak, aku tidak akan ikut Sukmo. Biarlah aku di sini. Bagaimana, Angger? Apakah Roro Sunti telah mengambil suatu keputusan?
ia mau menerima tawaranmu? Dia belum memberikan jawaban, Nek. Dia tak ingin aku terlibat dalam masalah hidupnya. Ia ingin menanggung beban sendiri. Mungkin ia tak ingin aku ikut campur dalam masalah pribadinya. Iya, kau harus bersabar, Ger. Kau harus menghargai adikmu, Roro Sunti. Dia menghadapi tekanan hebat semenjak disiksa ayahnya, hingga ia mulai belajar untuk percaya diri bersama kita di sini. Dan sekarang ia punya seorang bayi kecil. Ia membutuhkan perhatian. Apakah aku terlalu cepat, Nek? Atau tawaranku ini kurang pas untuknya? Iya. Barangkali kau memang terlalu cepat, Ger. Mengapa begitu, Nek? Waktuku sedikit sekali. Aku tak punya waktu luang. Hanya malam ini, Nek. Besok aku kembali ke Mataram. Bayangkan saja, aku sampai di Karanganyar, mengantarkan ibu, lalu ke sini. Aku harus membagi waktuku, Nek. Ya, membagi waktuku sebaik-baiknya. Aku ingin menolong Sunti. Aku ingin membantunya, Nek. Aku ingin melindungi bocah kecil itu. Hati Roro Sunti bukan hatimu, Ger. Hati perempuan lain dengan hati laki-laki. Benarkah begitu, Nek? Tentu saja. Roro Sunti sekarang menjadi seorang ibu, Ger. Dia harus menyusui anaknya, merawatnya kalau sedang lapar, kalau sedang berak, kalau sedang ngompol, kalau saatnya mandi. Seorang perempuan memikirkan semua keperluan bayinya. Pendek kata, seorang perempuan memikirkan seluruh keperluan anak-anaknya, baik keperluan tubuh maupun batinnya. Ia mengasihi anaknya dengan seluruh jiwa dan raga. Bahkan dalam sekejap tak melihat anaknya, ia akan menderita. Kalau laki-laki, coba. Kalau laki-laki, kenapa, Nek? Andai pun memikirkan bayi, pasti ia jauh lebih memikirkan bagaimana ia mendapatkan penghasilan untuk keluarganya. Seorang laki-laki diwajibkan untuk mencari nafkah. Jadi ia akan memiliki pemikiran lain dibandingkan dengan perempuan. Dan kau terlalu buru-buru, Sukmo. Lalu, apa jadinya kalau ada yang melihat Roro Sunti mempunyai seorang bayi, tapi tak punya suami? Bagaimana, Nek? Apakah Nenek juga tidak menanggung beban? Bagaimana Joko Lola jika sudah besar, bermain dengan kawan-kawannya? Apakah ia tidak akan menanggung beban berat, Nek? Iya, memang itu suatu tantangan dan tanggung jawab kita. Tapi selama kami tinggal di Alas Dawa ini, tidak akan ada yang mengganggu. Bagaimana jika Joko Lola sudah besar? Jika nenek masih melihat ia besar, jika Yang Maha Kuasa memberikan umur panjang pada nenek, nenek akan mengusulkan agar ia menyusulmu ke Mataram. Nek, itu satu-satunya jalan keluar. Barangkali nenek menceritakan bahwa orang tuanya telah mati, bapaknya sudah meninggal. Itu cukup, lebih dari cukup, Sukmo. Nek, kasihan apabila ia harus dibohongi. Keadaan yang membuat kita harus berbohong, tetapi demi kebaikan, bukan? Terus terang, Nek, sekalipun usiaku masih terlalu muda, tetapi aku masih ingin memikirkan masa depan bocah kecil itu. Aku juga tidak ingin membiarkan Roro Sunti terlunta-lunta di sini bersama nenek. Kalau perlu, nenek juga bisa ikut aku ke Mataram. Ya, di Wisma Ayahku cukup luas. Bahkan aku juga punya tempat tinggal di Kesatriaan. Kanjeng Sinuwun memberikan kepercayaan kepadaku untuk melatih putra-putranya, Raden Mas Rangsang, Raden Ajeng Padansari, dan putra-putranya yang lain. Itu sudah nenek pikirkan dan sudah nenek perkirakan. Tetapi untuk meninggalkan Alas Dawa ini, nampaknya bukan pilihan yang tepat buat nenek yang sudah tua ini. Dari Alas Dawa ini ke Gua Trata tidak terlalu jauh. Sepasar sekali nenek bisa ke sana. Aku tahu pendirian nenek. Tetapi aku punya pemikiran, Nek. Nenek dan Roro Sunti ikut aku ke Mataram. Cepat atau lambat, aku ingin memboyong nenek dan Roro Sunti bersama Joko Lola ke Mataram. Nenek harus berbahagia. Roro Sunti harus berbahagia. Bagaimanapun juga aku bertanggung jawab, dan aku tidak ingin merepotkan nenek lagi. Kapan kesempatan untuk membalas budi nenek? Ya, seorang melakukan kebaikan tidak mengharapkan balas jasa. Lebih-lebih orang tua seperti nenekmu ini. Tidak. Nenek tidak akan pernah mengharapkan balas budimu. Nek. Nyai
Sorok berpaling, mengangguk-angguk dan meninggalkan Aji Sukmo. Sementara Aji Sukmo mengikutinya perlahan di belakangnya. Suasana di alas Dowo makin gulita oleh selimut malam. Mereka menikmati serangga dan burung malam yang menyapa kesunyian. Hati Aji Sukmo makin sedih karena Nyai Sorok begitu keras pendiriannya. Lebih baik bicara di luar. Ayolah, kita agak ke sana. Jangan sampai Roro Sunti mendengarkan hal ini. Baik, Nek. Tetapi di luar udara dingin sekali, Nek. Tidak takut masuk angin? Nenek tidak marah pada saya, kan? Tidak. Nenek tidak marah kepadamu. Tetapi nenek sedih sekali, Ger. Sudahlah. Ayo kita duduk di tonggak jati di sana. Nenek minta, apa yang nenek sampaikan kepadamu kau pikirkan dengan baik. Maksud nenek tentang perasaan perempuan yang berbeda dengan perasaan laki-laki? Barangkali nenek salah apabila mengatakan masalah perasaan. Tetapi yang lebih tepat barangkali hakikat keberadaan laki-laki dan perempuan yang memiliki tugas dan kewajiban berbeda. Itulah dasar utama untuk kalian melangkah nanti. Sehingga untuk Roro Sunti sulit memberikan jawaban secepatnya kepada. Saya tidak hanya memikirkan Roro Sunti, Nek. Tetapi saya memikirkan masa depan Joko Lola. Ya, nenek ngerti, nenek tahu. Tujuan dan cita-citamu yang mulia itu patut nenek hargai. Iya, kesungguhanmu, tekadmu, kemauan kerasmu, semua sudah nenek ketahui. Untuk itulah nenek mau menolongmu dan mau membantumu, Ger. Nah, saat kau tiba di Gua Trata, saat kau masih kecil dulu. Terima kasih, Nek. Tapi ya tidak segampang itu. Kau memiliki kemauan keras, kau memiliki tekad, kau memiliki keberanian, dan kau memiliki tanggung jawab. Itu tidak cukup, Ger. Selain kau mengandalkan pikiran dan akal sehat, kau masih perlu membutuhkan batin perasaanmu supaya lengkap, seimbang. Demikian pula dengan Roro Sunti. Bukannya ia tidak mau menerima untuk jadi istrimu, sekalipun itu untuk menolong bocah kecil yang kini menjadi beban hidupnya. Dan aku ingin bertanggung jawab atas kehadiran Joko Lola, Nek. Sekalipun ia bukan anakku. Oh ya, hatimu memang cukup mulia. Dia memang anak, sekaligus cucu dari Ki Srenggi. Orang biadab itu harus diberi pelajaran. Untuk memberikan pelajaran pada Ki Srenggi, bukannya kau harus menanggung anak dan cucunya. Jangan. Lalu, saya harus bagaimana, Nek? Saya harus bagaimana? Tunggulah hingga tiba waktunya yang paling tepat. Jangan sampai kau tertutup oleh kata hati, oleh perasaanmu saja, tanpa mengandalkan akal sehat. Sebaliknya, jangan hanya mengandalkan akal dan pikiranmu saja, tanpa mengandalkan akal sehat. Sebaliknya, jangan hanya mengandalkan akal dan pikiranmu saja, tetapi gunakan pula perasaan. Kedua hal itu harus sejalan dan seiring. Kau ngerti? Artinya, aku tidak boleh mendesak Roro Sunti. Aku tidak tahu kapan harus kembali ke sini lagi. Kau tidak terikat oleh waktu dan masa. Ikutilah pusaran waktu dan percayalah pada nenek. Nenek dan Roro Sunti sudah cukup lama menderita. Siapa bilang nenekmu ini menderita? Tidak. Aku tidak menderita. Nenek selalu bahagia. Dimanapun nenek tinggal dan berada, nenek tidak pernah bersedih, Sukmo. Kau jangan berpikiran buruk pada nenekmu. Jangan mengira dengan pakaian nenekmu yang compang-camping seperti ini, nenekmu menderita. Tidak, mentang-mentang kau sekarang berpakaian bagus dan mewah. Tidak, Nek, tidak. Kau harus ingat-ingat ini, Ger. Seseorang bisa bahagia bukan karena pakaian, tempat tinggal, atau harta kemewahan yang dimilikinya. Orang seperti nenekmu ini cukup berbahagia dengan apa adanya. Kepasrahan, ketulusan, kejujuran mengikuti alur alam. Itu yang membuat orang bisa berbahagia. Apa artinya pakaian bagus? Apa artinya tempat tinggal yang indah dan mewah? Apa artinya harta kekayaan apabila tidak bisa dinikmati? Pikirkanlah itu baik-baik. Yang menjamin kebahagiaan seseorang adalah bagaimana ia bisa menerima dirinya sebagaimana adanya. Iya, Nek. Aku mengerti.
Pemikiran nenek ternyata melebihi indahnya cakrawala. Aku berjanji untuk belajar banyak. Aji Sukmo tersenyum dan merangkul Nenek Sorok. Hatinya terhibur oleh nasihat orang tua itu. Kita tinggalkan mereka. Kita tengok ke Paloh Jati, di mana Kalongking dan Ki Srenggi berada. Sanggul dan Kerempeng tidak menemukan mereka, Kalongking. Kita seharusnya turun tangan untuk mencari anakku. Kalau dia sudah mati, aku ingin melihat kuburnya. Apabila ia masih hidup, dia harus kembali ke pangkuanku. Lalu kemana kita harus mencarinya, Kakang? Kau tahu, Sanggul dan Kerempeng telah mencarinya kemana-mana. Sudah setahun, Kakang. Iya, hampir setahun sejak kau jatuh oleh kebukan Dewi Maut. 10 purnama, Kalongking. Iya, 10 purnama. Iya, 10 purnama, Kakang. Tetapi Sanggul dan Kerempeng tidak tahu di mana tempat tinggal anakmu, dan tidak tahu kemana Dewi Maut membawa lari anakmu. Tetapi aku ada berita bagus untukmu, Kakang. Katakan, cepat katakan, Kalongking. Aku mendengar berita dari kota Raja Mataram bahwa anak buah kita melihat Dewi Maut di istana. Apa, Kalongking? Kalau begitu, kita harus cepat-cepat ke istana. Mataram, kalau kita ke sana, tentu saja kita berhadapan dengan pemerintahan. Apalagi aku, Kakang. Lihatlah, bekas goresan pedang di lenganku ini. Luka ini sudah sembuh. Tapi keganasan dan kehebatan Dewi Maut tidak bisa kulupakan. Dengan pukulanmu sendiri kau jatuh. Kau memukulnya, tetapi kau sendiri yang terluka. Kau tidak menyadari hal itu, Kakang Srenggi. Kau tidak insaf. Kau tidak sadar. Aku tidak peduli, Kalongking. Aku ingin membalas sakit hatiku pada Dewi Maut. Siapapun pendekar itu, kita harus berhasil menyusup ke istana Mataram. Menurutku justru inilah kesempatan yang terbaik untuk membalas dendam. Kita harus masuk ke istana Mataram. Itu yang terpenting. Aku tidak bisa, Kakang. Aku tidak mau. Kenapa tidak mau? Kenapa, Kalongking? Kenapa? Ingatlah, Kakang. Ingatlah. Kau di sini dalam rawatanku. Kau hampir 1 tahun tidak berdaya. Tidak mampu berbuat apa-apa. Kau cukup lama tidak berdaya, Kakang. Dan sekarang setelah kau berlatih, kau ingin mencelakakan dirimu lagi. Tidak, belum cukup, Kakang. Kalongking, besok pagi aku ingin pergi ke Mataram. Siapkan kuda-kudaku. Kalau kau mau ikut, silakan. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Kakang, kau tidak tahu siapa dirimu. Setiap kali kau memiliki kekuatan, kau mengabaikan persahabatan kita, Kakang. Jangan seperti itu, Kakang. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan-kebaikanmu, Kalongking. Tetapi aku ingin pergi ke Mataram. Karena aku ingin membalas dendam. Aku ingin menangkap Dewi Maut. Kalau perlu ku bunuh dia. Menangkap Dewi Maut? Kau menghinaku, ha? Kau tidak percaya padaku, Kalongking? Aku tidak menghina. Tetapi aku tahu sejauh mana kekuatan Kakang Srenggi. Kalau Kakang masih dalam keadaan seperti ini, Kakang tidak akan pernah mampu melawan Dewi Maut. Itu saja. Pelajaran masa lampau harus kita pakai sebagai pengalaman yang berharga, Kakang. Kita tidak boleh melupakan pengalaman masa lalu. Aku mempunyai akal. Aku tidak mau menggunakan kekuatanku saja, Kalongking. Tetapi aku akan menggunakan ini. Ini akalku. Aku akan perdaya orang-orang Mataram. Kakang, aku tidak mau bunuh diri. Yang penting sekarang, besok kau ikut aku. Kau akan kujadikan kawan yang terbaik. Nanti setelah sampai di Mataram, akan kuberitahukan kepadamu bagaimana aku bisa menundukkan Dewi Maut. Ha? Kakang, percayalah kepadaku. Hah? Pokoknya kau harus percaya padaku. Besok kita ke Mataram. Ki Srenggi tertawa-tawa dan ingin mengabaikan Kalongking. Ia memukul-mukulkan tangan kirinya dengan tangan kanannya, dan kembali dia tertawa-tawa panjang penuh kebanggaan, kesombongan, dan dendam kesumat pada Dewi Maut yang pernah mencelakakan dirinya. Aku tidak tahu apa yang kuinginkan, Kakang. Kau seakan-akan melupakan siapa dirimu. Melupakan diriku? Itu tidak mungkin, Kalongking. Justru aku mengenali diriku sendiri. Maka aku berani untuk mengejar Dewi Maut.
Aku tidak akan membiarkan Dewi Maut hidup tenang. Dia telah mengacaukan seluruh hidupku, Kalongking. Kakang, aku bukannya menyalahkanmu, tetapi kau bermusuhan dengan Dewi Maut. Bukankah karena kau memukulnya? Kau menentangnya, dan aku merasa kitalah yang... Aku bilang kepadamu, kita biarkan ia tenang. Kau tahu, Kalongking, akibat gadis itu. Maka aku tidak berdaya. Aku hanya bisa menggeluntung di tempatmu. 9 bulan tak berkutik. Hah, sudah 9 purnama. Aku tidak berdaya di tempatmu. Dan setelah beberapa purnama aku berlatih, aku merasa bisa melakukan sesuatu untuk membalas dendam pada gadis itu. Kakang, kalau kita ke Mataram, apakah tidak sama halnya bunuh diri? Kita harus menembus perbentengan Mataram. Para prajurit jaga yang siap dengan senjata terhunus, Kakang. Ku minta kau berpikir 1000 kali. Yang penting, siapkanlah kuda kita. Kita berangkat pagi-pagi benar. Kau setuju atau tidak? Tapi nanti kau akan mendengarkan aku, Kalongking. Keuntungan akan kita petik bersama. Aku tidak tahu apa maumu, Kakang. Saat ini kau belum perlu tahu. Suatu ketika, aku akan memberitahukan kepadamu apa sebetulnya yang akan kita lakukan. Kalau itu yang Kakang inginkan, baiklah. Baiklah, Kakang. Kalongking hanya bisa mengangguk-angguk palanya. Ia memperhatikan Ki Srenggi yang memandangnya dengan sorot mata berapi-api. Pancaran mata Ki Srenggi memang penuh dengan dendam dan kemarahan yang luar biasa akibat dendam yang ia pendam pada gadis jadi malam itu. Sementara itu, pagi hari di Alasdowo diiringi dengan suasana yang hening dan sunyi. Aji Sukma. Roro Sunti. Iya, Kakang. Aku tidak mendesakmu. Aku hanya ingin menyampaikan isi hatiku kepadamu. Apabila telah terbuka hatimu untukku, kau harus segera memberitahukan kepadaku. Terima kasih atas pengertian, Kakang. Aku akan tetap di sini bersama Nenek Sorok. Kakang tidak marah kepadaku? Kau adalah kekasih hatiku, Roro Sunti. Aku tidak akan pernah marah kepadamu. Sudah berat beban penderitaan yang kau tanggung, dan aku tidak ingin melihatmu menderita. Kau harus berbahagia, Roro Sunti. Dan Joko Lola harus kau rawat dengan baik. Jagalah dia. Aku bersedia menjadi ayahnya. Kakang Sukmo. Roro Sunti, aku harus pergi. Matahari sudah menembus celah-celah pepohonan di hutan Alasdowo ini. Aku akan pergi ke Mataram, melanjutkan tugas dan kewajibanku sebagai seorang prajurit. Jaga dirimu, Kakang. Doa restuku menyertaimu. Joko Lola, Bapak pergi, sayang. Besok kalau kau sudah besar, kau harus menjadi prajurit yang dikdaya. Nah, Roro Sunti, aku pergi. Kakang, jaga dirimu baik-baik ya. Terima kasih, Roro Sunti. Rawat Joko Lola dan jaga dirimu baik-baik. Kakang, aku tidak pernah membayangkan ketulusanmu, kesucianmu untuk mencintaiku. Tapi mengapa semua ini harus terjadi? Keterlaluan ayahku. Hidupku telah dirusak, masa depanku telah dihancurkan. Kakang, maafkan Sunti yang tidak berdaya. Angger anakku Joko Lola, bila kelak kau menjadi seorang pemuda, contohlah Aji Sukmo. Ia berbudi pekerti luhur. Ia memegang apa yang diucapkannya. Dan ia tidak pernah mengecewakan ibumu. Kau tahu, ibumu mengajakmu bicara, Angger. Kita berdua bersama Buyut ya. Buyut Sorok juga menyayangi kita. Cepat besar ya, Angger ya. Joko Lola anakku. Roro Sunti mendekap bayinya, menciuminya. Hatinya teriris karena teringat ketulusan Aji Sukmo yang mengasihinya. Pemuda yang penuh dengan petualangan, pemuda yang mencuri hatinya. Namun ia kecewakan
karena hidupnya telah rusak oleh ulah ayah kandungnya. Sementara itu, perjalanan Aji Sukmo semakin jauh meninggalkan desa Alasdowo. Kini ia sampai di desa Goa, menjemput Nini Warih ibunya. Bagaimana ibu? Mengapa terbang? Ibu sudah mengambil keputusan. Ibu, mengapa ibu hanya diam? Mengapa memandang Sukmo seperti itu? Ibu, ini aku, anakmu. Ayolah ibu, ibu sudah mengambil keputusan bukan? Tapi melihat dandanan ibu tidak siap untuk pergi. Mata ibu sembab dan membengkak. Ibu, pergilah sendiri anakku. Ibu tak mungkin ikut denganmu. Ibu, ibu tidak mungkin ikut denganmu, Ger. Kenapa tidak ibu? Kenapa? Kita akan bersama-sama lagi. Ibu, aku dan bapak. Kita akan bersama-sama lagi, ibu. Nampaknya masa lalu itu tidak bisa berulang lagi, anakku. Perjuangkanlah cita-cita dan masa depanmu. Ibu percaya kau akan bahagia, Ger. Ibu hanya ingin titip bapakmu. Maafkan ibu. Ibu, bagaimana aku harus bercerita kepada bapak? Apakah ibu tidak mau ikut ke Mataram? Bapakmu sudah tahu keputusan ibu. Ia tidak akan menanyakan ibu, Ger. Ibu selalu berpikiran negatif. Jangan berpikiran buruk, ibu. Bapak sayang pada ibu. Ya, bapakmu sudah mengerti keputusan ibu, Ger. Dia akan mengerti, dan ibu harap kau mengerti. Kau sudah dewasa. Ibu, jadi aku harus kembali sendiri ke Mataram tanpa ibu lagi. Dan ibu di sini bersama nenek dan kakek Prada. Di mana mereka? Kenapa mereka tak ada di rumah? Mereka sedang sibuk menyiangi padi, Ger. Oh ya? Mereka tidak mungkin memburuhkan garapan mereka pada orang lain. Mereka garap sendiri. Jadi, dari pagi hingga petang, mereka ada di sawah. Setelah selesai menyiangi padi, mereka mampir di ladang. Mereka rajin menanam dulurut, ganyong, dan tanaman lainnya. Masih seperti dulu, Ger. Ibu, aku sungguh tidak mengerti mengapa semuanya berakhir seperti ini. Tiba-tiba jarak di antara kita semakin jauh. Dalam pengembaraan, aku selalu dekat dengan ibu dan bapak. Bapak dan ibu selalu di hatiku, hingga aku tegar melangkahkan kaki karena merasa selalu bersama. Mengapa setelah aku dekat dengan ibu, jurang itu menganga lebar dan jarak kita semakin jauh? Mengapa ibu? Kenapa? Suatu ketika kau akan mendapat jawabannya, anakku. Ibu tak kuasa untuk menjawab pertanyaanmu. Pergilah, Ger. Mumpung matahari belum tinggi. Semoga kau menjadi satria yang baik, menjadi prajurit Mataram yang dipercaya Kanjeng Sinuwun. Salam dan hormatku, sembah pengabdiku pada Kanjeng Sinuwun. Ibu tidak kirim salam untuk bapak? Iya, ibu titip salam. Ibu titip salam, anakku. Ibu. Anakku. Oh, Sukmo. Kau telah besar, kau telah dewasa, Ger. Jadilah orang yang berguna. Ibu bangga. Ibu bangga memilikimu, Ger. Ibu, Sukmo berjanji untuk membahagiakan ibu. Sekalipun ibu tidak mau ikut Sukmo ke Mataram. Semoga Sukmo bisa sering menengok ibu di sini. Jangan pikirkan ibumu, Ger. Pikirkanlah masa depanmu. Pikirkanlah yang terbaik untuk hidupmu. Ibu cukup bahagia tinggal di sini, Ger. Walau tanpamu, walau tanpa ayahmu. Ibu, sembah dan pangabekti untuk nenek dan kakek Prada. Sukmo harus kembali ke Mataram. Karena ibu tidak mau, Sukmo mohon pamit. Ibu. Sukmo, Ger, anakku. Nini Warih makin erat memeluk putranya. Aji Sukmo terharu sekali. Butir-butir bening mengalir di kedua pipinya. Tak kuasa ia menahan air matanya. Lama sekali ia merengkuh ibunya, sebelum akhirnya ia merenggangkan pelukan ibunya dan mencium kedua pipi ibunya itu. Lalu ia menjatuhkan diri, berlutut di kaki ibunya. Ibu, Sukmo harus segera pergi. Anakku, doa restu ibu
sesuai aturan yang ada. Kau tidak boleh gegabah. Kau harus hati-hati dalam menjalankan tugas dan kewajibanmu. Terima kasih, Ibu. Terima Ada kasih. yang terbaik dalam hidup ini. Selain berjalan dengan benar, berlaku jujur dan tulus, agar orang di sekelilingmu percaya akan dirimu. Jangan sampai kau mengecewakan orang yang mempercayaimu, nak. Terima kasih, Ibu. Ibu akan tetap di sini. Sekalipun kita tidak bersama-sama, kita akan tetap bersatu. Satu cita-cita dan tujuan, bahwa kita tetap menikmati arti kehidupan ini. Tapi Ibu, suatu ketika Sukmo dan Bapak menjemput Ibu di sini. Oh, anakku. Mengapa kita berhenti, Kakang? Kita perlu melihat-lihat suasana di sini. Ini sudah sampai di desa Salak. Aku ingin melihat-lihat sekitar tempat ini. Apakah keadaannya lebih baik atau tidak? Tapi di sini nampaknya dekat dengan jalan umum, Kakang. Orang lain bisa mencurigai kehadiran kita di sini. Justru itulah yang kuharapkan, Kalongking. Aku ingin melihat ada orang lewat dan kita bisa berjalan bersama-sama. Kau tahu maksudku, ha? Sampai saat ini Kakang belum memberitahukan apa tujuan Kakang mengajakku pergi ke Mataram. Kau akan tahu. Dan kau akan kujelaskan setelah nanti kita sampai di Mataram. Kalau masalahnya begitu, berarti Kakang Serenggi membiarkan aku bertanya-tanya tanpa mengerti apa yang Kakang maksudkan. Percayalah padaku. Kau tidak perlu banyak bicara, Kalongking. Yang penting, kau mengikuti apa yang aku inginkan. Temani sajalah aku. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kepalaku pusing, ha? Kakang! Kalongking dan Ki Serenggi buru-buru menyingkirkan kedua kuda tunggangan mereka. Lalu mereka melompat ke tengah jalan, menghadang seorang pemuda penunggang kuda yang menuju ke arah mereka. Dusun Salak memang sepi dan sunyi sekali. Mereka menghadang di tengah jalan dengan memegang gagang pedang di pinggang mereka. Kalau aku tidak salah lihat, bukankah kalian adalah Kalongking dan Ki Serenggi? Bagus, bagus sekali. Ternyata ingatanmu tajam. Bagus sekali. Ternyata kau memiliki sopan santun, anak muda. Ki Serenggi, biarkan aku lewat dengan tenang. Janganlah mengganggu perjalananku. Aku buru-buru menuju ke Mataram. Apa? Kau akan ke Mataram? Bagaimana kalau aku tidak mengizinkanmu? Ki Serenggi, janganlah membuat urusan baru denganku. Aku tidak ingin mengganggumu. Nampaknya kau melupakan urusan kita, anak muda. Berapa purnama yang lalu? Tepatnya 9 purnama. Kau menculik anakku. Di mana ya sekarang? Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ki Serenggi, aku tidak tahu di mana anakmu. Keparat. Kau tidak mau berterus terang kepadaku, anak muda. Aku melihat kaulah yang mengambil anakku. Dan kau bekerja sama dengan bocah tolol yang menghadangku. Setelah itu, kau pun bekerja sama dengan perempuan binal yang bernama Dewi Maut. Kalian bertiga bekerja sama untuk menghadang aku dan menghancurkan hidupku. Ki Serenggi, memang benar, akulah yang menyelamatkan anakmu dari penderitaan karena diperas dan dirusak oleh ayahnya. Apa kau bilang? Kalian ternyata orang-orang yang haus darah. Tetapi jangan menyesal apabila pedang kalian sendiri yang akan menumpahkan darah kalian. Jangan sombong, anak muda. Kalau kau bisa menyewa Dewi Maut untuk menghadangku hingga aku jatuh, jangan terlalu bangga terlebih dahulu. Aku sekarang yang akan menumpahkan darahmu dan akan menyembelih seperti kambing di depan penjagal. Halo, King. Ya, kerjakan tugasmu. Baik, Kakang. Ayo, Kalongking, jangan hanya main lompat-lompatan dengan pemuda itu. Tebas batang lehernya biar mampus. Aku sudah bosan dan muak melihat bocah itu. Tapi ingat, kau harus tahu bagaimana merubuhkannya. Kalongking dan kau Ki Serenggi, ku peringatkan kepada kalian, jangan sampai kalian menyesal. Sarungkan pedang kalian. Apabila kalian masih ingin hidup panjang di dunia. Turun kau, bocah gendeng. Ayo, turun. Kalau kau tidak mau turun, akan kubunuh kau. Hei, turun kau. Ayo turun, bocah gemblung. Kalau tidak turun, kami akan membunuh dan mencincangmu. Ayo, naiklah kemari. Tangkaplah Haji Sukmo. Ayo, tangkaplah aku. Kurang ajar. Kakang, bagaimana ini? Kita harus bunuh dia. Ayo, kenapa hanya diam saja? Jangan bengong di bawah. Ayo, naiklah. Hei, turunlah. Jangan hanya tinggal di situ. Ayo, turunlah. Turun, bocah Ian. Ayo, naiklah. Tangkaplah aku. Turun kau, bocah kurang ajar, bocah gila. Jangan naik teriak-teriak. Ayo, naiklah kalian.
naiklah ke cabang pohon ini dan kita berkelahi di sini. Turun kau bocah sinting. Cepat turun, ayo. Ternyata kalian hanya bisa berteriak-teriak dari bawah dan kalian tidak bisa membuktikan kemampuan kalian. Ayo, naiklah dan lawanlah Aji Sukmo. Kurang ajar kau. Ayo, turun dan kita bertarung di bawah mati-matian. Ayo, cepat turun kamu. Cepat turun kau. Kunyuk. Kunyuk jelek. Kalau kalian tidak mau menghadapi aku di atas pohon ini, artinya kalian kalah. Kalongking, ya, cepat panjat. Bagaimana aku bisa memanjat pohon sebesar itu, Kakang? Kau saja yang memanjat dan aku menunggu di bawah. Aduh, kau ini selalu cerewet dan membantah kalau dimintai tolong. Ayo, cepat. Kau panjat dan aku di bawah. Aku tidak mungkin memanjat pohon sebesar itu, Kakang. Alah, sudahlah. Kau ini cerewet saja. Siap. Ayo kau, Kalongking, melompat juga kemari. Bantu kawanmu. Jangan hanya bengong kau di bawah. Ayo naiklah, kita bertarung di atas pohon ini. Kurang ajar. Naiklah kemari. Bersemangatlah sedikit. Dua bakat tak tahu diri. Walah, Pak. Tiap hari begitu terus. Pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak dengan bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana sih? Naiklah kemari. Kalau kita sedang berjaga, berpikirlah Bunuh saja dia. rajin minum air agar badan selalu segar dan bersemangat. Tidak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum. Pertarungan di atas pohon besar itu makin seru. Ki Srenggi membabi buta membabatkan pedangnya ke kiri dan ke kanan. Ia ingin memangkas batang leher Aji Sukmo. Tetapi pemuda itu begitu lincah, melompat dari satu dahan ke dahan yang lain. Sedikit pun tebasan pedang Ki Srenggi tidak mempan. Dan ia tidak pernah sedikit pun tergores. Dia terus memancing kemarahan Ki Srenggi sampai ke pucuk pohon itu. Nah, bagaimana akhir pertarungan ini? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.